Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini insyaallah untuk kita kembali mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di siang hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, baik untuk laki-laki dan khususnya untuk para wanita. Itu temanya adalah wanita ahli surga. Perjuangan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala wanita ahli surga. Surga itu menjadi cita-cita semua orang tentunya. Semua muslim tentu menjadikan surga sebagai cita-cita tertinggi pada hidupnya. Semua orang. Tidak ada seorang muslim pun kecuali harapan tertingginya adalah ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Sehingga kalau ditanya secara umum bagaimana cara seorang wanita atau secara umum bagaimana cara seorang muslim untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tentu caranya hanya satu, yaitu beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal dengan amal kebaikan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, jadi sama rata dalam hal ini. Wa huwa mu'minun, syaratnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang thayyibah. Yang kata para ulama, thayyibah yani syamilun likulli ma'anil khair, mencakup seluruh makna kebaikan. Artinya baik dalam hartanya, baik dalam anak keturunannya, baik di dalam jalan kehidupannya, semuanya bernilai kebaikan. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, dan Allah akan balas amal saleh mereka dengan pahala yang jauh lebih baik, yaitu surganya Allah. Artinya perjuangan seorang muslim untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu sama rata antara laki-laki dan perempuan. Namun di dalam Islam, kalau kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati bahwa Islam memberikan perhatian yang lebih kepada seorang wanita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menjadi ahli surga. Dan untuk membahas pembahasan ini, yang laki-laki jangan sampai berpikir bahwa ini kurang penting bagi saya. Jangan, nanti dibahas di akhir. Bahwa kemudian untuk mencetak wanita-wanita yang salehah itu pasti ada peran dari seorang laki-laki, baik itu sebagai seorang ayah, baik itu sebagai seorang suami, baik itu sebagai seorang kakak, baik itu sebagai seorang guru dan seterusnya. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Uritun nar." Para akhwat, para wanita dimohon perhatikan hadis ini baik-baik.
Nabi mengatakan uritun nara, aku diperlihatkan oleh Allah tentang gambaran neraka. Fara'aitu anna aktsara ahliha an-nisa. Lalu aku melihat bahwa kebanyakan dari orang yang masuk ke dalam neraka Allah itu adalah para wanita. Berjuang mulakan oleh Allah. Nabi itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah adalah diperlihatkan, baik itu ketika beliau sedang tertidur, sebab para nabi itu tertidur fisiknya tapi akal dan hatinya tetap terjaga, sehingga mereka bisa menerima wahyu berupa diperlihatkan di kala mereka tidur, atau di saat terjaga Allah perlihatkan kepada mereka. Termasuk Nabi SAW di saat itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana gambaran di dalam neraka Allah. Lalu Nabi SAW notice sesuatu. Yani Nabi SAW menyadari sesuatu. Ternyata jikalau dilihat, maka yang mendominasi isi daripada neraka Allah itu adalah para wanita. Di dalam hadis lain, Nabi SAW langsung mengatakan, menyampaikan ini kepada para wanita. Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna. Wahai sekalian wanita, bersedekahlah kalian. Banyak-banyak sedekahlah kalian. Fa inna kunna aktsara ahli jannah. Aktsara ahli nar. Karena kalian adalah paling banyaknya penghuni neraka Allah. Fa inna kunna aktsaru ahli nar, sebab kalian adalah paling banyak manusia yang paling banyak mengisi neraka Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wanita ketika mendengar hadis ini, atau sebagian laki-laki yang mendengar hadis ini, jangan kemudian berpikir agama Islam ini agama apa kalau begitu. Mereka kemudian mengucilkan wanita dibandingkan laki-laki. Mereka seakan-akan menghinakan wanita dibandingkan laki-laki, sebab mereka dijadikan sebagai penghuni neraka yang terbaik. Para ulama menjelaskan tentang hadis ini agar kita tidak salah paham dalam memahami. Yang pertama, bahwa hadis yang semacam ini disebut dengan hadisul wa'id. Hadis yang berbunyi ancaman. Hadisul wa'id. Dan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika memahami adillah wa'idiyah, yakni dalil-dalil yang berbunyi tentang ancaman Allah dan Rasulnya, maka keyakinan kita adalah meyakininya, kemudian meyakini bahwa ancaman tersebut belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya, tapi Allah Subhanahu wa taala seringkali menyelisihi ancamannya. Perjalanan mulakan Allah. Betapa banyak hadis dalil yang kita baca ketika ada orang kelak pada hari kiamat memiliki dosa, bahkan ada yang membunuh 100 jiwa, tapi kemudian dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Padahal betapa banyak ayat dan hadis yang menyebutkan tentang ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang membunuh manusia. Bahkan membunuh 1 jiwa itu dihukumi oleh Allah seperti membunuh seluruh manusia. Tapi kemudian Allah berikan ampunan. Apakah kemudian berarti Allah berdusta? Apakah berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam berdusta? Jawabannya tidak. Para ulama mengatakan khalful wa'di kadzibun wa khalful wa'idi lutfun wa rahmah. Menyelisih janji itu namanya bohong. Tapi kalau menyelisih ancaman itu namanya kelemah lembutan dan kasih sayang. Kan tidak mungkin ada orang ngancam ke kita, ya. Kalau kamu tetap begini, tak bakar rumahmu. Lalu berlalu 1 minggu dia nggak bakar rumah kita. Masa kemudian kita tagih, Pak, katanya mau bakar rumah saya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Artinya ketika dia menyelisih, ancaman itu bukan berarti dia bohong, tapi kemudian lebih mengedepankan kelembutannya,
mengedepankan kasih sayangnya. Dan Rasul mengatakan, Rasul meriwayatkan dari Allah dalam hadis qudsi, Allah berfirman, wa rahmati sabaqat ghadabi, dan rahmatku, kata Allah, mendahului, menyalip, mengalahkan kemurkaanku. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pemahaman yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, para ulama menjelaskan ketika Rasul mengatakan bahwa yang paling banyak mengisi neraka adalah para wanita, ini sangat pas jikalau kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di lain hadis menyebutkan bahwa jumlah wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Jadi secara populasi pun memang jumlah para wanita itu lebih banyak dibandingkan laki-laki. Maka para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan hanya terjadi di masa sekarang. Artinya jumlah wanita yang lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki itu sudah terjadi sejak masa lalu. Sejak dahulu kala sudah memang total wanita lebih banyak daripada laki-laki, apalagi di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kabar yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua itu bahwa penghuni neraka lebih banyaknya didominasi oleh para wanita, ini bukan menunjukkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucilkan wanita, bukan. Justru Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sudah mewanti-wanti, mengingatkan para wanita agar mereka kemudian tidak terperosok ke dalam neraka sebagaimana wanita-wanita itu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam justru dengan kasih sayangnya kepada umatnya, perhatian yang besar khususnya kepada para wanita ini, memberitahukan mereka jauh-jauh hari untuk waspada, hati-hati. Hati-hati, sebab kalian itu, jadi para wanita itu yang paling banyak mengisi neraka Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan sampai kemudian kalian termasuk dari salah satu wanita ahli neraka itu. Itu maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sama sekali di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dua hadis ini yang menunjukkan bahwa Islam itu mengucilkan wanita. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertanya, lalu apa sebab wanita itu lebih banyak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakfurna. Sebab wanita itu kufur. Sebab wanita itu kufur. Para sahabat yang mendengar, mereka bertanya, yakfurna billah. Wahai Rasulullah, apakah maksudnya mereka ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan, la yakfurnal ashirah. Mereka tidak kufur kepada Allah, tapi mereka kufur terhadap kebaikan para suami. Lau ahsanta ilaiha dahra, thumma asa'ta ilaiha yawma, laqalat ma ara fika khairan qattu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan karakteristik wanita yang ternyata ada sejak dari zaman dahulu dan diwariskan hingga zaman sekarang. Apa itu? Nabi mengatakan, andaikan engkau para laki-laki berbuat baik kepadanya seumur hidupmu, lalu engkau berbuat salah sekali saja, maka wanita itu akan mengatakan, ma ara fikal khaira qattu. Aku enggak pernah lihat kebaikan darimu sama sekali. Jadi kalau misal kita ketemu wanita seperti itu, biasa. Ini Nabi 14 abad yang lalu sudah mengabarkannya. Santai saja. Artinya ini problem bukan baru sekarang. Ya, ini problem sudah dari zaman dulu, 14 abad yang lalu Nabi sudah mengabarkan. Bahwa kemudian wanita itu memang sifatnya demikian. Apabila ada satu kekurangan yang dia dapati, maka sejuta kebaikan bisa saja tertutupi. Maka para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para wanita muslimah, jika kita bertanya, apakah kemudian hanya karena sebab ini wanita masuk ke dalam neraka Allah? Kan gitu ya. Kadang, kalau gitu, masa ngono tok Zat? Mergo
aku menutup aku masuk neraka. Masa cuma gara-gara itu? Para jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memberikan sebuah kaidah. Ini sebelum kita masuk dalam inti pembahasan kita. Para ulama memberikan sebuah kaidah begini. Setiap kondisi, setiap waktu, setiap tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan wasilah kepada seorang hamba untuk masuk ke dalam surga, lalu kok tidak dimanfaatkan, tidak digunakan dengan baik wasilah-wasilah ini, maka jalan menuju neraka itu lebih cepat bagi dia. Kita ulang lagi. Setiap kondisi, setiap waktu, setiap tempat di mana Allah siapkan di dalamnya wasilah-wasilah yang mempermudah masuk ke dalam surga, lalu tidak dimanfaatkan secara baik, secara maksimal, maka bagi orang ini jalan menuju neraka lebih cepat berjalan. Kita ambil contoh. Nabi SAW pernah mengatakan, raghima anfu rajulin, celaka seseorang. Diulangi 3 kali oleh Nabi. Bayangkan, Nabi yang lisannya itu terkenal dengan kelemah lembutannya, terkenal dengan berbicara dengan hal-hal yang baik. Tapi dikala itu Nabi mengatakan celaka seseorang. Ingin nyumpahi. Siapa sih orang ini kok sampai disumpahi oleh Rasulullah 3 kali? Didoakan celaka oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 3 kali. Siapa itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, man adraka abwaihi indal kibari ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Seorang anak yang dia dapati orang tuanya di masa tua, dia dapati orang tuanya sampai masa tua, baik itu bapaknya, ibunya, dua-duanya atau salah satunya, tapi dia tidak berhasil masuk ke dalam surga. Apa maksudnya? Nabi tidak mengabarkan kepada kita bahwa ternyata di balik orang tua yang Allah panjangkan umurnya, Allah jadikan orang tua ini tua renta, kemudian butuh terhadap bantuan anak-anaknya. Allah siapkan di situ kepada para anak tiket eksklusif untuk kemudian bisa masuk ke dalam surganya Allah. Ini wasilah yang paling hebat untuk bisa membuat seorang masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kok kemudian ternyata tidak berhasil membuat dia masuk ke dalam surganya Allah, artinya tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Artinya wasilah ini dia sia-siakan. Maka ketika dia menyia-nyiakan wasilah, istilah sekarang privilege yang Allah berikan kepada dia, akhirnya orang ini mendapatkan kecelakaan, bahkan disumpahi oleh Rasulullah SAW agar celaka dengan 3 kali Dengan 3 kali doa. Atau contoh lain misalnya, Nabi SAW mengatakan, araghima anfu rajulin adraka ramadana thumma salakha wa lam yughfar lahu. Celaka seseorang, merugi seseorang bertemu bulan Ramadan, lalu sampai Ramadan selesai, tapi dosanya kok belum diampuni oleh Allah. Apa artinya di sini? Allah sudah menyiapkan ini Ramadan, bu yo tobato, dosa-dosa pasti diampuni. Banyak beramal soleh, pahalamu akan dilipat gandakan. Tapi kok selesai Ramadan dosamu belum diampuni? Artinya apa? Kamu nggak memanfaatkan waktu ini. Artinya kamu di waktu ini justru bersantai-santai, melakukan kelalaian yang akhirnya bukan pahala yang kamu dapat, bukan tobat yang kamu dapat, justru tambahan dosa. Dari dalil-dalil itu kita bisa menarik kesimpulan, artinya orang itu akan mendapatkan siksa yang sangat berat ketika sudah Allah kasih privilege semacam itu, Allah kasih kemudahan wasilah-wasilah semacam itu untuk bisa masuk ke dalam surga, tapi dia tidak manfaatkan. Paham ya konsepnya ya? Baik, kembali kepada pembahasan kita tadi. Kenapa kok wanita itu dengan hal yang semacam itu, bagi orang sekarang anggapnya kan sepele, kemudian tidak bersyukur dengan kebaikan suami, itu kan bagi orang sekarang sepele, hal biasa. Tapi kenapa dengan itu saja saya bisa masuk ke dalam neraka Allah? Sebabnya para ulama mengatakan, sebab Allah sebenarnya telah memudahkan langkah seorang wanita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah, bahkan tanpa perlu keluar dari pintu rumahnya.
Diingat baik-baik para wanita yang dimuliakan oleh Allah, bahwa sebenarnya Allah telah menjadikan pintu-pintu surga bagi para wanita sekalian itu semuanya ada di dalam rumahnya. Bahkan untuk bisa masuk ke dalam surga, seorang wanita bahkan gak perlu repot-repot keluar dari rumah, gak perlu. Beda sama laki-laki. Laki-laki untuk bisa menggapai surga ngejar sholat berjamaah di masjid, gak di rumah. Untuk kemudian bisa mengejar pahala dari Allah harus keluar dari rumahnya mencari nafkah. Untuk kemudian bisa mendapatkan pahala dari Allah, surga dari Allah, keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu laki-laki, tapi wanita tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah wanita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah bahkan tanpa harus keluar dari rumahnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang para wanita, bagaimana cara mudah wanita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama para jemaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau seorang wanita itu menjaga salat 5 waktu. Ini yang pertama. Jalan pertama masuk ke dalam surganya Allah, ya salat 5 waktu. Makanya hati-hati jangan gampangi meninggalkan sholat. Para ulama bahkan mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu dia tuh sudah beli tiket VIP masuk neraka. Orang kalau sudah meninggalkan sholat sebenarnya dia sudah beli tiket VIP masuk neraka. VIP itu. Kenapa VIP? Karena Nabi mengatakan orang yang meninggalkan sholat, orang yang nggak sholat itu nerakanya bukan kelas kacangan, bintang 5. Bersama siapa kata Nabi? Orang yang meninggalkan sholat kelak di surga bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, bersama Abu Lahab. Ini kurang dahsyat apa ini? Fir'aun itu ngaku Tuhan, bukan ngaku Nabi lagi, ngaku Tuhan. Dan itu dia kelak di neraka, barangnya siapa? Orang-orang yang gak sholat. Maka para wanita yang dimuliakan oleh Allah, jaga 5 waktu. Dan ingat, menjaga sholat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal musallin alladzina hum an salat alladzina hum ala salatihim daimun." Kecuali orang-orang yang salat, yakni orang-orang yang mereka istiqamah, konsisten di dalam salat. Orang yang salat itu para jemaah, bukan orang yang menegakkan salat itu, bukan sekedar salat. Sebab Allah di dalam Al-Quran menyebutkan ada orang yang salat tapi celaka. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Orang salat kok celaka? Ternyata sebabnya apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Sebab mereka lalai dari salatnya. Apa maksud lalai? Pertama, maksud lalai dari salatlah tidak khusyuk. Maksud lalai dari salatlah tidak khusyuk. Makanya syaitan itu godaannya luar biasa kepada manusia. Kalau tidak berhasil menjadikan manusia meninggalkan sholat, minimal sholat tapi nggak khusyuk. Bayangkan betapa banyak hal-hal yang kita lupa. Kita lupa naruh dompet di mana, kita lupa kontak motor kita di mana, kita lupa kalau jemuran belum diangkat, kalau kita lupa kalau ada ikan yang belum digoreng. Tapi ketika Allahu Akbar langsung ingat semua. Oh iya, iwakku turun digoreng. Oh iya, kunciku ternyata di subhanallah. Hal-hal yang sebelumnya kita nggak kepikiran sama sekali, kepikiran. Berjamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang lalai dari salat. Ini yang sering wanita terjatuh di dalamnya. Kalau khusyuk raka, laki-laki perempuan sering. Nah, ini wanita yang sering yang kedua. Apa itu? Yang maksud dengan lalai dari salat, kata Syekh Utsaimin adalah ta'khiruha an waqtihal fadil, menunda salat dan tidak melakukannya di awal waktu. Para wanita yang dimuliakan oleh Allah, kalau panjenengan lagi di depan penggorengan, lalu adzan berkumandang, tinggalkan, matikan kompornya. Jangan lupa dimatikan. Ya, matikan kompornya, salat. Kalau kemudian nanti suaminya, loh kok belum matang, katakan saya sholat dulu. Kalau panjenengan lagi sibuk dengan apapun, adzan berkumandang, sholat. Sebab Allah Subhanahu wa taala jadikan amal yang paling dicintai oleh Allah
Allah sampaikan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah, amal apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Nabi enggak mengatakan jihad dulu, Nabi enggak mengatakan sedekah, Nabi enggak mengatakan apa? Tidak mengatakan ini dan itu. Tapi yang pertama kali dikatakan oleh Nabi adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah. Jadi yang pertama, jalan yang pertama agar seorang wanita bisa masuk ke dalam surganya Allah adalah menjaga salat 5 waktu. Pertanyaannya, wanita untuk salat 5 waktu harus keluar rumah atau tidak? Tidak. Bahkan salatnya di rumah lebih afdal daripada salatnya di masjid. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan wasamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, tentu kalau bukan di masa-masa haid. Kalau masa-masa haid, masa nifas, di mana seorang wanita tidak boleh kemudian berpuasa, ya sudah nggak boleh berpuasa. Nah ini kita kasih tahu dulu kepada wanita dan laki-laki, biar tahu seberapa nikmatnya jadi wanita itu. Kalau wanita haid itu kan nggak boleh sholat. Wanita haid kan nggak boleh puasa. Tahu nggak kita? Wanita itu bisa dapat pahala dari apa? Dari apa? Kalau kita dari sholat, wanita haid itu bisa dapat pahala dari apa? Dari ninggalkan sholat. Bayangkan, orang ninggalkan sholat dapat pahala. Gimana caranya? Ya sudah, dia ninggalkan sholat. Kenapa nggak sholat? Ya saya disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk tidak sholat ketika haid. Wanita demikian, meninggalkan sholat karena haid, karena yakni tunduk terhadap perintah Allah dan Rasulnya, itu udah dapat pahala. Gak ngerjakan apa-apa itu, gak puasa, gak apa, dapat pahala. Maka pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah, puasa di bulan Ramadan ini merupakan kunci kedua untuk wanita masuk ke dalam surga Allah. Tapi ingat, puasa bukan hanya menahan diri dari haus dan lapar saja. Betapa banyak wanita-wanita itu, bahkan laki-laki juga, yang bisa puasa dari makan dan minum, tapi nggak bisa puasa dari makan daging saudaranya, alias apa? Ghibah. Puasa, nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, tapi ngomongin orang, rasan-rasan. Maka berjamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa itu esensi utamanya adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bayangkan, makan dan minum ini hukumnya halal atau haram? Halal, makan minum ini halal. Tapi Allah larang, kita berani tinggalkan. Ini ghibah, jelas haram. Mau puasa nggak puasa haram. Tapi kenapa kita nggak mau tinggalkan? Itu esensi dari puasa itu. Allah tidak mengajarkan kita seperti itu. Jangan minum, padahal minum halal, tapi Allah larang, maka kita tinggalkan. Nah ini ghibah, ini apa? Gosip-gosip. Allah haramkan, mau puasa nggak puasa Allah haramkan, tapi seringkali diremehkan dan tidak ditinggalkan oleh kaum muslimin, khususnya para wanita. Termasuk juga menggosip itu adalah nyimak acara gosip. Ya, kadang wanita itu subhanallah bisa sekali dia, sempet banget dia baca, yakni dengar beritanya artis misalnya, artis ini suaminya selingkuh, ancen ini lanangan ini, ikut komentar, padahal tetangganya bukan, temannya bukan, dikasih uang sama dia bukan, tapi bisa komentar gitu. Subhanallah. Maka para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lain. Kemudian yang ketiga, jalan yang ketiga untuk para wanita. Para wanita jangan merasa disudutkan dulu ya, tenang, nanti ada jatahnya laki-laki. Ya, nanti takutnya marah dosennya. Kemudian yang ketiga adalah ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Wa ata'at ba'laha, dan mentaati suaminya. Ana sering membawa tema seperti ini di kajian khusus ibu-ibu. Dan kalau ditanya, Bu, mana yang lebih mudah? Taat kepada Allah dengan ngerjakan sholat 5 waktu apa taat kepada suami? Mereka mengatakan lebih mudah taat kepada Allah.
Padahal Nabi mengatakan kunci yang ketiga untuk wanita bisa masuk dalam surga Allah itu wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup di mana akal dan pemikiran yang pendek atau dangkal itu menjadi tolak ukur dan menjadi dalil. Sehingga seringkali pemikiran-pemikiran itu menjangkiti sebagian kaum muslimin sehingga dia lupa bahwa ada Al-Quran, ada hadis Rasulullah yang seharusnya menjadi tolak ukur yang paling utama dalam kehidupan kita. Ambillah satu contoh misalnya. Ana pernah nyomblangin teman Ana dengan teman istri, teman saya dengan teman istri. Salah satu pertanyaan dari si wanitanya mengatakan, apa pendapatmu? Apakah istri itu setara dengan suami atau suami lebih tinggi daripada istri? Kita ini sering sekali dicekoki dengan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya nggak mendasar. Ketika seorang istri dikatakan harus taat suami, lalu dikatakan, oh ini patriarki. Padahal ketika Allah menjadikan, konsepnya begini, ketika Allah menjadikan seseorang lebih tinggi daripada orang yang lain, itu bukan menjadi dalil bolehnya orang yang lebih tinggi semena-mena dengan orang yang ada di bawahnya. Sebagaimana pemimpin dengan rakyat, mana lebih tinggi? Ya pemimpin. Bukan berarti pemimpin boleh semena-mena kepada rakyatnya. Demikian pula ketika Allah menjadikan suami dan istri, mana lebih tinggi? Orang sekarang gak bisa. Kita ini setara. Laki-laki suami istri setara. Subhanallah. Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini pemimpin bagi para wanita. Tapi ingat para jemaah, bukan berarti ketika Allah unggulkan laki-laki di atas wanita, bukan berarti kemudian laki-laki boleh semena-mena kepada wanita. Islam kan hanya mengajarkan bahwa mana yang penanggung jawab, mana yang ditanggung gitu. Itu saja yang diajarkan oleh Islam, bahwa suami lebih tinggi derajatnya daripada seorang istri dalam hal tanggung jawab. Ya, dalam hal tanggung jawab. Jadi bukan patriarki. Maka ketaatan seorang istri kepada suami itu wajib. Bahkan Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ayyasjuda ahadun ala ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha." Andaikan aku bolehkan seorang itu sujud kepada manusia yang lain, aku akan suruh seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi bukan enggak boleh ya, enggak boleh. Tapi bukan berarti nanti suami, ayo sujud, panggil saya yang mulia. Bukan seperti itu. Karena enggak boleh sujud kepada manusia. Maka para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para wanita khususnya, Allah menjadikan antunna itu, yakni kalian para wanita itu di bawah tanggungan laki-laki, bukan berarti menampakkan bahwa kalian itu lemah, bukan. Tapi untuk menunjukkan kepada seorang laki-laki bahwa tanggung jawabnya di hadapan Allah itu besar. Tanggung jawabnya itu besar. Di mana-mana penanggung jawab tertinggi itulah yang derajatnya lebih tinggi. Sebab dia yang kemudian akan bertanggung jawab, dimintai pertanggungjawaban kalau ada hal-hal yang terjadi di bawah kepemimpinannya. Demikian pula konsep di dalam rumah tangga. Maka para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taati suami. Taati suami. Ingat ya akhwat ya, yang wanita ya, sabar. Habis ini laki-laki juga kita omelin, sabar. Ya, jangan merasa disudutkan di sini. Nah, kemudian para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan kemudian. Berarti seorang istri itu wajib mengerjakan pekerjaan rumah? Para ulama berbeda pendapat. Nah ini, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas para ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sebagian mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang wanita tidak wajib mengerjakan pekerjaan rumah. Tidak wajib. Ingat ya, tidak wajib. Jangan senang dulu. Kemudian mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita wajib mengerjakan pekerjaan rumah.
Setelah ini pasti ada yang mengatakan, oh saya mazhab Syafi'i. Kemudian para jemaah, kalau mazhab Maliki, sebagian mazhab Maliki mengatakan dilihat kepada kemampuan suaminya. Kalau suaminya mampu untuk mengangkat pembantu, ya sudah, berikan pembantu. Tapi kalau nggak mampu, ya sudah, berarti istrinya wajib melayani, yakni mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi ingat para jemaah, memang wanita tidak wajib mengerjakan pekerjaan rumah, tapi wanita wajib mentaati suami. Kalau suami nyuruh beberes, ya beberes. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang diperinci oleh mazhab Maliki, bahwa dilihat kepada kemampuan suami. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya putri kesayangan. Siapa namanya? Fatimah. Rasulullah nggak ngomong tuh ke Ali, wahai Ali, ini putriku yang paling kusayang, jangan kamu suruh-suruh. Jangan. Nabi tidak mengatakan demikian. Andaikan Nabi mengatakan demikian, pasti Ali akan taat. Tapi justru Rasul mengatakan apa? Datang Fatimah kepada Rasulullah, minta diberikan pembantu. Nabi mengatakan, pulang. Aku ajarkan kamu satu doa yang lebih baik daripada apa? Pembantu. Zikir sebelum tidur. Gak dikasih pembantu sama Nabi. Lalu Nabi memerintahkan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib membagi pekerjaannya. Urusan dalam rumah diurusi Fatimah, urusan luar rumah diurusi siapa? Ali bin Abi Thalib. Adil berjamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jalan seorang wanita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah adalah wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya. Puncak menjaga kehormatan tentunya menjauhi daripada apa? Zina. Tapi menjaga kehormatan lebih daripada itu. Bagaimana wanita itu berusaha tidak menampakkan dirinya di hadapan apa? Laki-laki, tidak mengumbar kecantikannya di media sosial misalnya, tidak mengumbar dirinya ya kemudian di halayak umum, tidak. Bagaimana dia berpakaian yang tertutup, berpakaian yang sopan, yang kemudian sekiranya keindahan-keindahan yang ada pada dirinya itu benar-benar hanya dinikmati oleh siapa? Suaminya, diterima oleh suaminya. Yang terakhir, kunci seorang wanita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, lawan daripada apa yang disebutkan oleh Nabi tadi. Sebab wanita banyak masuk neraka kan sebab apa? Tidak tahu terima kasih kepada suami. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kunci terakhir untuk wanita masuk ke dalam surga Allah adalah banyak bersyukur. Banyak bersyukur kepada Allah. Banyak bersyukur. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada suami. Bersyukur kepada suami itu artinya apapun hasil dari keringat suaminya, selagi suaminya gak malas-malesan, terima. Ya. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini untuk para wanita. Pertanyaannya, dari 5 jalan tadi, salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mentaati suami, menjaga kehormatan, kemudian bersyukur terhadap kebaikan-kebaikan suami, apakah semuanya butuh keluar dari rumah? Tidak. Semuanya bisa dikerjakan di dalam rumah. Itulah sebabnya para wanita yang dimuliakan oleh Allah. Itulah sebabnya kenapa banyak sekali wanita yang masuk ke dalam surga. Karena sebab kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada mereka tidak mereka manfaatkan. Kemudahan jalan-jalan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah itu tidak mereka manfaatkan. Mereka lalaikan. Banyak orang yang sholatnya lalai, banyak orang yang puasanya ngentengin, banyak orang yang kemudian tidak taat kepada suaminya, banyak di antara mereka yang kemudian tidak menjaga kehormatannya, kemudian banyak di antara mereka yang kemudian tidak bersyukur terhadap suaminya, sehingga wasilah-wasilah kemudahan-kemudahan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah tidak mereka manfaatkan. Privilege tadi tidak mereka gunakan. Akhirnya ya sudah, Allah jadikan mereka menjadi ahli neraka. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang laki-laki jangan senang-senang dulu. Ya. Dan tadi banyak yang senyum, ketawa gitu ya. Nah, ini sekarang. Ingat, wanita untuk bisa menjadi salihah, wanita salihah itu butuh asupan. Dan asupan seorang wanita salihah bukan hanya sekedar makan, bukan sekedar minum,
bukan sekedar pakaian yang menutup auratnya, bukan sekedar rumah yang kemudian bisa melindunginya dari panas dan dinginnya malam, tapi juga ilmu, tapi juga pendidikan yang baik, tapi juga akhlak yang baik, tapi juga teladan yang baik. Kenapa Allah jadikan kita para laki-laki lebih tinggi derajatnya dibandingkan mereka para wanita? Kenapa kita para suami Allah jadikan derajatnya lebih tinggi dibandingkan mereka para istri? Ingat baik-baik jawaban ini. Sebab Allah akan lebih dulu meminta pertanggungjawaban kepada kita. Apa yang kita ajarkan kepada anak dan istri kita sebelum Allah tanya kepada istri kita apakah dia taat kepada kita atau tidak. Kita ulang. Sebab Allah akan lebih dulu mempertanyakan, meminta pertanggungjawaban kepada kita sebagai suami dan ayah tentang apa yang sudah kita ajarkan kepada anak dan istri kita sebelum anak dan istri kita ditanya, apakah kamu taat kepada ayah atau suami? Jadi sebelum istri kita ditanya apakah dia bersyukur kepada kita, kita dulu yang Allah tanyakan, apa yang sudah kamu ajarkan kepada istrimu? Kalau engkau belum menjadi seorang suami, kalau kita sendiri menjadi suami yang gak tahu terima kasih kepada letihnya istri, bagaimana kemudian istri itu bisa menjadi seorang wanita yang bersyukur kepada suaminya? Sebab kita sendiri sebagai seorang suami tidak bisa memberikan teladan kepada dia, sehingga kebaikan-kebaikan istri yang begitu banyak juga kita tidak ucapkan terima kasih misalnya, tidak kita berikan apresiasi misalnya. Kesedihan-kesedihan yang dirasakan istri tidak kita berikan apa? Hiburan misalnya. Lalu bagaimana kemudian istri ini bisa menjadi wanita yang taat kepada kita? Islam ini adil berjemaah. Tidak ada satupun jiwa yang berhak menerima haknya kecuali dia wajib menunaikan kewajibannya. Suami punya hak yang banyak dari istrinya, tapi dia juga punya kewajiban yang tidak kalah banyak yang harus dia berikan kepada istrinya. Maka para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi seorang istri dikatakan harus taat kepada suaminya, maka Rasul mengingatkan kepada kita para lelaki, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kalian semua itu pemimpin dan kalian akan Allah mintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Jadi bisa jadi di balik tidak bersyukurnya istri itu ada suami yang gagal. Di balik kenakalan anak itu ada ayah yang gagal, yang memang tidak mengajarkan kebaikan-kebaikan anaknya. Kegagalan seorang ayah sebenarnya tidak dilihat kepada apakah anaknya menjadi anak yang baik atau anak yang buruk. Sebab Nabi Nuh pun anaknya kufur kepada Allah. Sebab istrinya Nabi Lut pun ingkar kepada beliau. Kebaikan, solehah atau tidaknya seorang istri sebenarnya tidak menunjukkan keberhasilan atau kegagalan seorang suami. Tapi keberhasilan dan kegagalan suami itu dilihat dari apakah dia mengajarkan kebaikan-kebaikan itu kepada keluarganya. Dia tanamkan nilai-nilai kebaikan itu kepadanya. Dia contohkan, dia berikan teladan kepada anak dan istrinya kebaikan-kebaikan itu. Jikalau iya, dia sudah berhasil. Hasilnya apapun, sebenarnya dia sudah berhasil. Selama dia memerintahkan kepada kebaikan, selama dia masih mengajarkan kepada hal-hal yang baik, selama dia memberikan contoh yang baik kepada anak dan istrinya, dia sudah berhasil apapun hasilnya. Apakah nanti anaknya ikut soleh, apakah nanti istrinya ikut solehah, ataukah tidak, bukan itu tolak ukur. Yang penting apakah kita sudah menunaikan kewajiban kita ataukah belum. Maka para wanita muslimah, para laki-laki muslim, ingat bahwa selain kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang diri kita sendiri, kita juga akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang lain. Maka rumah tangga itu bukan lagi tentang berbicara ini wajibkah, ini kewajiban kamu ataukah kewajiban saya. Tapi siapa yang mau berjuang untuk saling memberikan apa? Kebaikan.
Mana seorang istri yang mau bertaruh? Mana seorang istri yang mau berjuang, mengorbankan kehidupannya untuk seorang suami, sebagaimana juga seorang suami yang bertaruh dengan nyawanya di luar rumah untuk bekerja dan untuk apa? Memberikan nafkah kepada istrinya. Maka di balik laki-laki yang saleh itu ada wanita-wanita yang salihah. Maka begitu pula di balik wanita-wanita yang salihah ada laki-laki yang saleh. Maka kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita sampaikan, bahwa untuk bisa menjadi wanita yang salehah caranya ternyata mudah. Maka manfaatkan wasilah-wasilah itu agar kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita tercatat jadi salah satu dari para penghuni neraka. Dan juga untuk para laki-laki, bahwa tanggung jawab di pundak kita itu sangat berat. Maka jawaban kita di hari itu kelak pada hari kiamat adalah tergantung apa yang kita lakukan di hari itu. Ada satu pertanyaan di sini. Bismillah. Afwan, izin bertanya keluar dari topik. Bagaimana jika kita diminta urunan 17-an RT RW atau kantor misalnya? Apa hukumnya ikut urunan 17-an? Biasa ada acara apa ini? Oh, ya. Dan lomba-lomba dan ada pentas-pentas karnaval. Jazakallah khairan. Baik. Kalau itu urunan yang wajib ya, urunan yang wajib apalagi sudah berikan tanpa kita harus cari tahu ini untuk apa. Anggap aja kemudian kita ngasih misalnya ini Pak buat nambah beli kopinya Siskamling atau apalah gitu. Yang penting jangan kemudian kita niatkan untuk apa berlangsungnya acara-acara yang jikalau ada penyimpangan di dalamnya. Sebab Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong di dalam tolong-menolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong di dalam dosa dan hal-hal yang melampaui batas. Ya. Tapi kalau kemudian urunannya itu wajib, ya, apalagi kemudian kita sebagai masyarakat yang memang harus seperti itu, ya sudah, keluarkan. Ini kita menunaikan kewajiban kita. Perkara itu mau dibuat apa ya terserah. Sebagaimana juga kita bayar apa misalnya, bayar pajak misalnya. Uang kita dibuat apa? Nggak tahu, sudah. Ya, sudah. Ya, apa yang menjadi kewajiban kita bayarkan. Ya, perkara nanti mau dipakai untuk hal-hal yang kurang baik, yaitu urusan dia dengan Allah. Makanya seperti tadi Anda bilang bahwa untuk kehati-hatian sudah kita selimurkan itu. Niatnya dari awal ini Pak buat ngopi atau buat apa ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, banyak sekali VT. Nah, ini salahnya nih. VT dari awal sudah video TikTok yang dijadikan apa? Standar TikTok. VT pada media sosial bahwa hukum menikah bagi perempuan itu mubah. Nah, terus bagi laki-laki apa? Kalau bagi wanita mubah, bagi laki-laki beda lagi hukumnya gitu. Terus nikah sama siapa laki-laki? Hukum menikah bagi perempuan itu mubah. Bagaimana pendapat Islam? Baik. Para ulama memang berbeda pendapat. Apa hukum menikah? Sebagian para ulama memang mengatakan bahwa hukum menikah itu mubah. Seperti dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, hukum menikah itu mubah. Boleh. Orang tidak wajib menikah. Ya. Tapi pendapat yang kuat adalah hukum menikah itu dilihat kepada orangnya. Kalau orang yang mampu secara finansial, kemudian yakni punya hawa nafsu yang bergejolak yang harus disalurkan, wajib bagi dia menikah. Sebab kalau tidak menikah akan muncul apa? Kemaksiatan di baliknya. Ya, tapi ingat, hukum menikah memang mubah. Tapi pernikahan itu apa nilainya? Ibadah. Paham ya? Jadi mau nikah atau enggak itu terserah. Tapi ingat, menikah itu ibadah. Nabi SAW bahkan mengatakan apa?
barang siapa yang menikah faqad istakmala nisfaddin. Orang yang menikah itu sudah menyempurnakan setengah daripada apa? Agamanya. Ya. Maka para jemaah mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk para wanita zaman sekarang, apalagi untuk wanita pada zaman sekarang, hukum menikah bagi wanita sekarang itu apa? Darurat. Ya, bukan lagi hukum, bukan lagi halal apa? Mubah, wajib, sunnah, darurat. Kenapa? Ya, kita hidup di zaman yang penuh apa? Penuh fitnah. Yani wanita yang sudah bersuami pun tidak luput daripada fitnah, apalagi wanita yang tidak bersuami. Gitu. Ya. Maka sekali lagi yes, jangan benar, ini ada benarnya gitu. Mengatakan hukum menikah itu mubah, ada benarnya. Karena memang ada para ulama yang mengatakan demikian, tapi pendapat yang kuat adalah dilihat kepada kemampuan dan kebutuhannya. Ya, kebutuhannya. Dan untuk wanita zaman sekarang butuh atau tidak? Ya tadi darurat itu. Ya, maka para jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, untuk hal-hal yang semacam ini tolonglah, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini, tolong jangan menjadikan sosial media sebagai acuan. Ya, kita saja mau berobat itu cari dokter yang paling bagus. Orang itu akan sangat aneh kalau kemudian dia sakit stroke lalu tanya obatnya ke ChatGPT. Sangat aneh. Saya harus apa? Sangat aneh. Ya. Ataupun AI-nya ujung-ujungnya nyuruh kita ke dokter gitu loh. Kenapa dalam urusan-urusan untuk ya pedoman hidup kita sering berkaca kepada apa? Ini VT tadi, video-video TikTok dan semacamnya ya, yang kemudian isinya adalah syubhat, sering sekali mengajarkan apa? Syubhat dan propaganda yang tidak benar. Wallahu ta'ala, ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di majelis ini, mengumpulkan kita juga di dalam surganya bersama para nabi, para syuhada, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.